Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita melanjutkan ya materi minggu yang lalu, yaitu mengenai sel ya, sel pada makhluk hidup. Oh iya, sebelumnya kalian siapkan dulu ya catatan. Nanti kalian tinggal menyimak apa yang Ibu berikan. Nah, kemarin itu kita sudah mempelajari tentang sel. Sel itu berdasarkan ada tidaknya membran inti dibagi menjadi dua, yaitu ada sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel eukariotik di sini contohnya sel hewan, sel tumbuhan, itu termasuk sel yang bersifat eukariotik. Artinya dia memiliki inti, tapi intinya ini jelas karena diselaputi oleh membran inti. Makanya disebut sel eukariotik. Nah, contohnya di sini sel hewan. Nah, dalam sel itu kan nanti ada bagian-bagiannya. Yang utama di sini ada inti sel, kemudian karena ini sel hewan, berarti dia tidak punya membran sel ya. Ini isi dari sel disebut organel, diantaranya ada lisosom, ada ribosom, ada retikulum endoplasma, ada yang kasar, ada yang halus. Terus badan Golgi, ini paling luar membran plasma. Kalau membran plasma itu berarti selaput atau membran sel ya, yang menyelaputi, melindungi atau membungkus sel. Kemudian ini ada mitokondria yang berfungsi untuk pernapasan sebuah sel. Kemudian kerangka dari sel yaitu mikrotubulus dan mikrofilamen. Ini contoh sel hewan. Terus yang menentukan bahwa ini sel hewan diantaranya lagi adalah ini ada sentriol. Sentriol ini tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Selanjutnya terus ke ini. Nah, ini yang sel tumbuhan. Sel tumbuhan juga termasuk eukariotik. Sel tumbuhan ini bagian-bagiannya ini hampir sama ya dengan sel hewan. Tapi di sini kalau pada sel tumbuhan ini ada ciri khas, ini ada dinding sel nih. Kalau pada sel hewan kan adanya hanya membran plasma mulainya, pelindungnya. Kalau pada sel tumbuhan itu dimulai dari dinding sel dulu. Dinding sel, terus ada membran plasma. Organel atau isi sel yang lainnya sama. Ada Re, ada ribosom. Ya, terus ini karena ini eukariotik maka dia punya membran inti. Nah, ini intinya. Ini inti, terus paling luar inti ini disebut membran, selaput inti. Kalau tadi di sini ini selaput sel, selaput plasma. Terus tadi dinding selnya yang paling luar ini ya, yang paling luar dinding sel ini yang warnanya ungu. Nah, terus yang membedakan bahwa sel tumbuhan dengan sel hewan itu, kalau sel tumbuhan tadi cirinya ada dinding sel, kemudian ini vakuola, ada rongga. Rongganya itu besar ya. Rongga ini biasanya untuk tempat penyimpanan. Penyimpanan misalkan ada minyak, penyimpanan hasil metabolisme itu disimpan di sini di vakuola. Itu ciri yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, ini prokariotik, tadi yang termasuk eukariotik ya, sel hewan dan sel tumbuhan. Terus ini yang ini sel prokariotik, jadi dia tidak memiliki membran inti. Jadi kalian bisa lihat kalau yang sel prokariotik ini langsung ini isinya, materi genetiknya itu tidak jelas ada yang membungkus. Jadi terdapat di dalam sel seperti ini, dalam sitoplasma. Ini materi genetiknya. Di sini contohnya DNA ya, DNA sirkuler, DNA yang terdapat di dalam nukleus ini. Nah, ini ada membran, tapi membrannya membran sel, bukan membran inti. Ya, terus ini kapsul. Kapsul itu pelindung paling luar.
Ini mirip dengan dinding sel mungkin kalau pada tadi sel tumbuhan. Terus ini ada plasmid, kemudian ribosom, ada sitoplasma. Ini sudah jelas kalau selnya hidup berarti pasti punya sitoplasma. Nah, ini yang membedakan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Di kelas 10 kalian sudah pernah belajar sel prokariotik, yaitu semua kingdom yang terdapat dalam kingdom Monera. Itu termasuk prokariotik. Contohnya bakteri, eubakteri, terus cyanobacteria, ya, alga biru, itu termasuk prokariotik. Selain itu, makhluk hidup termasuk kelompok sel eukariotik. Contohnya tadi ada sel hewan dan sel tumbuhan. Kita lanjutkan lagi, kita melihat struktur selnya, ya. Nah, sel itu ternyata paling luarnya itu dibungkus oleh ini. Ada 2 lapis membran fosfolipid pada membran sel. Ini struktur membran sel paling luar tadi kalau pada sel hewan, kalau pada sel tumbuhan ini lapisan kedua. Jadi ada 2 lapis. Nah, ini bagian-bagiannya, ini bagian kepala ini yang bulat-bulatnya itu terdiri dari fosfat. Terus ini ekornya, di sini yang panjang-panjang, ini isinya lemak. Makanya di sini gabungan antara ini yang bulat dengan kesini itu disebutnya fosfolipid. Nah, ini ada 2 fosfolipid ya, ini ke satu yang atas, terus ini yang bawah. Jadi terdiri dari 2 lapis fosfolipid. Terus ini ada lagi yang bulatan-bulatan besar, ini adalah protein. Ini protein, ini juga protein, ini protein, ini juga protein. Bedanya apa? Ini proteinnya besar sampai menembus ke 2 lapisan sel. Disebutnya protein integral. Ini. Kalau yang ini, yang hanya di permukaan saja, disebut protein perifer atau protein ekstrinsik. Kalau yang tadi masuk ke dalam, ini bisa disebut integral atau intrinsik. Jadi ini disebut juga sebagai protein pembawa yang nanti akan membawa atau sebagai tempat transportasi zat itu melalui ini. Protein kotransport ya, protein intrinsik atau protein integral. Nah, ini protein perifer sama seperti ini. Yang nempel-nempel di pinggiran disebutnya protein perifer. Nah, terus di sini kok tulisannya bukan protein perifer, Bu, yang ini. Kok disebutnya glikoprotein. Nah, ini lihat, di sini ada bulatan-bulatan kecil yang berwarna kuning. Ini juga. Ketika protein dilengkapi dengan bulatan-bulatan yang kecil, maka dia bukan hanya protein saja disebutnya, tapi ini gabungan dengan senyawa karbohidrat. Disebutnya glikoprotein. Glikoprotein. Karena di sini ada integral proteinnya, maka disebut glikoprotein integral. Ini glikoprotein perifer atau ekstrinsik. Terus selanjutnya ke sini ya. Nah, ini jadi tadi membran sel itu dipakai untuk tempat keluar masuknya zat. Keluar masuknya zat, maka dikatakan sebagai tempat transport. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tentang ini ya, transport melalui membran sel. Tadi kuncinya diingat-ingat, membran sel itu terdiri dari 2 lapis ya, ada fosfolipid dan ada lemak. Terus ada protein integral, ada protein ekstrinsik atau perifer, ada glikoprotein, ada fosfolipid ya. Nah, jadi kalian harus tahu tadi bagian-bagiannya. Nah, kita lanjutkan ke macam-macam transport melalui membran. Transport melalui membran itu di sini ada 2 macam. Ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau yang pasif itu berarti mengangkut zat dari luar ke dalam atau dari dalam keluar, itu tidak menggunakan tenaga. Sedangkan yang mengangkut zat menggunakan tenaga, itu disebutnya transport aktif.
Nah, kita lihat yang transport pasif itu terdiri dari apa? Ada dua, osmosis dan difusi. Terus difusi dibagi lagi menjadi difusi dipermudah dengan saluran protein. Tadi kalian tahu kan ada protein integral. Nah, itu ini digunakan untuk transport melalui membran. Terus ada lagi difusi dipermudah dengan protein pembawa atau protein cotransport tadi. Terus yang aktif di sini ada unifor, simpor, antifor. Sebenarnya kalau yang aktif itu yang gampang dibagi menjadi dua, yaitu ada transport aktif melibatkan pompa ion natrium dan kalium, dan juga ada yang transport aktif tidak menggunakan transport natrium dan kalium. Ya, kita lihat lagi ke seterusnya. Nah, ini contoh osmosis. Nah, ini peristiwa-peristiwa osmosis itu banyak ya. Ada krenasi, ada ini kalau cairan di luar sel itu hipertonik. Nah, ini hipertonik, terus ini isotonik berarti sama, hipotonik berarti lebih rendah. Ibu jelaskan dulu yang atas ya. Kalau misalnya ada sebuah sel hewan misalnya, sel hewan dimasukkan ke dalam larutan yang lebih pekat, misalnya dimasukkan ke dalam larutan gula pekat. Nah, maka ini peristiwanya itu osmosis. Maka cairan dari dalam sel tersebut itu akan tertarik keluar. Jadi dia akan menuju ke larutan yang ada di luar sel yang lebih pekat. Nah, karena cairannya keluar dari dalam sel, maka sel tersebut menjadi mengkerut. Nah, disebutnya kalau pada sel hewan krenasi. Dinamakan krenasi. Kalau pada sel tumbuhan, nah, ini bukan krenasi namanya, tapi plasmolisis. Kenapa beda namanya? Tadi perbedaannya kalau pada sel hewan kan tidak punya dinding sel. Jadi ketika cairan selnya keluar, maka langsung mengkerut. Nah, kalau sel tumbuhan, dia punya dinding sel ini, yang kotak ini adalah dinding selnya. Dinding sel ini kuat, ya, sangat kuat. Nah, jadi ketika sel tumbuhan dimasukkan ke larutan yang pekat, tadi larutan gula misalnya ya, larutan gula pekat, maka cairannya sama keluar. Tapi di sini tidak menyebabkan selnya mengkerut, hanya di sini membran plasma lepas. Sehingga di sini seolah-olah mengkerut. Jadi yang mengkerut itu membran plasmanya ini. Dinamakan plasmanya lepas. Nah, disebutnya plasmolisis. Membran plasma lepas dari dinding sel. Disebutnya plasmolisis. Nah, makanya ini kan gambarnya ini sel hewan. Ini sel hewan, ini sel tumbuhan. Kenapa di sini disebutnya isotonik? Nah, kalau ini berarti normal. Kalau cairan di luar dengan di dalam tubuh itu sama, seimbang. Di dalam cairan yang isotonik, iso itu sama. Ini keadaannya seperti ini, sel tumbuhan seperti ini, sel hewan seperti ini. Tapi ketika ditempatkan di larutan yang lebih pekat, maka dia menjadi krenasi. Kalau pada sel tumbuhan disebut plasmolisis. Terus berikutnya, ini ketika sel hewan dimasukkan ke dalam cairan yang encer. Cairan encer itu disebutnya hipotonik. Hipo itu berarti rendah larutannya. Kadar zat terlarutnya itu rendah. Maka disebutnya hipotonik. Nah, ketika sel hewan dimasukkan ke dalam cairan yang encer, misalnya dimasukkan ke dalam air tawar. Nah, ini maka air dari luar akan masuk ke dalam sel. Akan masuk. Nah, karena masuk ke dalam sel, maka menyebabkan sel hewan yang asalnya seperti ini terus menggelembung. Nah, kalau sudah tidak tertampung, air terus masuk ke dalam, akhirnya menyebabkan sel tersebut pecah. Maka disebutnya hemolisis. Ya.
jika sel hewan dimasukkan ke dalam larutan yang encer atau ke dalam larutan hipotonik, maka menyebabkan air dari luar masuk ke dalam sel sehingga sel menggelembung dan akhirnya pecah, disebut dengan hemolisis. Bagaimana dengan sel tumbuhan? Kalau sel tumbuhan tadi diingat di sini ada dinding sel, ya. Ketika sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan yang encer, maka air dari luar tersebut sama seperti pada sel hewan akan masuk ke dalam sel tumbuhan. Tetapi masuknya air tersebut tidak menyebabkan selnya pecah, tetapi menyebabkan ini terjadi tekanan pada setiap dinding-dinding selnya. Disebutnya tekanan turgor. Nah, ketika sel tumbuhan banyak berisi air, maka di sini mengalami turgid. Turgid itu artinya tumbuhan banyak menyerap air, ya. Ini terjadi tekanan pada dinding-dinding sel. Tekanan yang terjadi pada dinding-dinding sel karena air itu disebutnya tekanan turgor. Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita membeli sayuran, misalnya membeli kangkung. Kangkung karena dipanaskan tiba-tiba menjadi layu. Berarti dia kehilangan kadar air. Air dari dalam akan keluar, ya, keluar. Nah, ini. Kalau yang ini, yang layu dimasukkan ke dalam air, maka kan menjadi segar lagi. Nah, ini dalam keadaan turgid namanya. Jadi ketika kalian melihat pagi hari tumbuhan kok seger-seger, berarti tekanan turgornya sangat tinggi. Ini contoh osmosis, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan osmosis? Osmosis itu adalah perpindahan molekul air dari tempat yang hipotonik, yang kadar airnya banyak, ke tempat yang hipertonik, tapi melalui selaput semipermeabel. Jadi perpindahan molekul air dari tempat yang kadar larutannya rendah ke tempat yang kadar larutannya lebih tinggi. Jadi intinya di sini dari tempat rendah ke tinggi perpindahannya, tapi harus melalui selaput semipermeabel. Terus yang kedua, difusi. Ini masih berbicara transfer pasif, ya, belum menggunakan tenaga. Difusi, kalau difusi kebalikannya. Perpindahan zat dari tempat yang kadar zat terlarutnya tinggi ke tempat yang kadar zat terlarutnya rendah. Jadi dari tempat tinggi ke tempat rendah. Tapi di sini tidak perlu melalui selaput semipermeabel. Walau mau melalui selaput semipermeabel bisa terjadi difusi, tidak pun juga bisa terjadi difusi. Contohnya yang gampang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ketika kita memasukkan gula ke dalam air, apalagi airnya air hangat, maka yang terjadi larutan air tersebut yang asalnya tawar ketika diberi gula akan menjadi manis. Nah, itu dikatakan gula sudah berdifusi ke dalam air. Kalau airnya sudah menjadi manis, artinya difusi sudah seimbang. Itu contoh difusi. Nah, untuk difusi di sini ada 3. Kalau tadi osmosis itu hanya berlaku untuk zat cair saja, kalau difusi itu untuk 3 macam bahan, yaitu bisa zat cair, zat padat, kemudian gas. Kalau zat cairnya, tadi yang Ibu berikan contoh, gula berdifusi ke dalam air, berarti gula itu kan padat, maka disebutnya difusi zat padat. Kalau kalian memasukkan sirup ke dalam air, mestinya kan airnya menjadi berubah. Nah, itu berarti difusi zat cair, ya. Kalau gas bagaimana? Nah, kalau gas misalnya kita menghirup oksigen. Oksigen di luar itu pasti kadarnya lebih tinggi daripada di dalam. Maka akibatnya oksigen itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Maka dikatakan difusi gas. Atau sebaliknya CO2.
Kalau kita bernapas mengeluarkan CO2. Karena apa? Jumlah CO2 di dalam tubuh kita dengan di luar itu ternyata lebih banyak di dalam tubuh kita. Makanya CO2 berdifusi dari dalam tubuh keluar sel, keluar tubuh. Itu contoh difusi. Jadi difusi itu intinya perpindahan zat padat, cair, atau gas dari tempat yang konsentrasinya tinggi ke tempat yang konsentrasi larutannya rendah. Jadi di sini dilihatnya dari konsentrasi larutan ya. Konsentrasi larutan tinggi ke tempat konsentrasi larutan rendah. Terus berikutnya untuk difusi di sini ada dua. Ada difusi dipermudah dengan saluran protein ini ya, begitu. Jadi suatu substansi dengan konsentrasi di luar sel tubuh lebih tinggi, kalau lebih tinggi di luar daripada di dalam, maka dia akan mudah masuk, akan mudah berdifusi. Dari luar ini ya, lebih banyak nih. Ion kalium lebih banyak di luar. Nah, akhirnya ion kalium itu akan masuk berdifusi melalui ini. Protein, saluran protein. Tadi kan proteinnya protein integral. Terus satu lagi, difusi dipermudah dengan protein pembawa. Ini juga. Di sini ada protein pembawa ini, protein pembawanya ya akan membawa glukosa. Nah, di luar itu ada gula. Nah, maka gula itu akan berikatan dulu dengan ini protein pembawa. Kemudian dia akan, ini pertamanya ke sini, membuka ya. Terus akhirnya gula masuk ke dalam sel. Ini kan masuk. Nah, contohnya seperti itu. Itu untuk difusi. Nah, untuk transport aktif di sini berarti transportnya menggunakan energi. Jadi butuh energi. Dari mana energinya? Dari ATP, adenosin trifosfat. Kenapa di sini mengangkutnya atau transpornya kok menggunakan energi sehingga disebut transport aktif? Karena melawan arah ya. Karena melawan arah. Harusnya kan kalau tadi yang pasif itu dari rendah ke tinggi atau dari tinggi ke rendah ya, itu kan tidak melawan arah. Kalau ini memang melawan arah, nah, maka dikatakan transport aktif. Jadi dia membutuhkan tenaga untuk mengangkut zat dari dalam keluar atau dari luar ke dalam ya. Contohnya tadi pertukaran ion natrium dan kalium. Jadi ini karena berlawanan arah, harusnya misalkan zat tersebut diangkut dari kadar tinggi ke rendah, kok di situ dari rendah ke tinggi. Maka karena dari rendah ke tinggi, maka dia perlu energi dari ATP. Tapi untuk transport aktif ini selalu pasti terlibat dengan protein pembawanya ini ya, protein integral. Ini membawa transport yang membawa dua molekul berpasangan, yaitu tadi ion natrium dan kalium. Jadi ada yang dibawa keluar dan yang dibawa masuk. Nah, ini terus tadi transport melalui membran. Jadi ada transport pasif dan transport membran ya. Nah, terus berikutnya ini kita lihat di sini contoh ini RE, contoh organel sel, RE dan badan Golgi. Badan Golgi yang ini yang retikulum endoplasmanya ya, yang seperti jala. Kemudian ini badan Golgi. Kemudian di sini ada titik-titik, bintik-bintik. Maka di sini RE-nya disebut RE kasar. Jadi badan Golgi ini mengeluarkan protein, sekresi protein. Nanti diterima oleh RE, retikulum endoplasma. Ini RE-nya RE kasar ini. Karena ada ribosom. Jadi ini titik-titiknya itu adalah organel ribosom. Nanti dilepaskan. Terus ini contoh lagi proses pembentukan lisosom. Nah, ini hanya dimiliki oleh sel hewan ya, lisosom. Nah, ini ada jadi keluar dari ini, dari badan Golgi.
prosesnya. Silakan kalian nanti baca sendiri. Terus nanti ini berikutnya ini tentang mitokondria. Mitokondria itu berfungsi untuk respirasi sel. Ini ya, contohnya di sini. Ini yang kecil-kecilnya, nah ini diperbesar. Ini paling luar disebut membran luar, ini yang dalam membran dalam. Membran dalam ini berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah, ini pokoknya untuk respirasi sel itu dilakukan oleh mitokondria. Nah, terus sekarang yang perlu kalian ketahui, ini struktur dan fungsi organel ya. Ini silakan kalian baca sendiri, mungkin di LKS juga sudah ada perbedaannya apa. Terus nanti melihat ke perbedaan yang umum. Nah ini ya perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan itu ini ada dinding sel, hewan jelas tidak ada. Terus ada vakuola ukurannya besar. Kalau sel hewan vakuolanya kecil. Itu juga hanya dimiliki oleh hewan bersel satu. Kalau yang lain tidak ada vakuolanya. Terus ciri lain tumbuhan ada plastida, kloroplas. Kalau hewan tidak ada. Terus di sini tumbuhan memiliki sentriol. Hewan ada sentriol. Perbedaan, kemudian, nah ini struktur kloroplas ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan ya, yang berfungsi untuk fotosintesis. Ini Ibu hanya berikan sekilas saja. Terus ini yang terakhir, ini sentriol pada hewan. Ini yang membedakan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Nah itu demikian mungkin untuk bahasan kita kali ini. Jadi silakan nanti kalian pelajari lagi tentang transport melalui membran ya. Ada transport pasif, ada transport aktif. Nah, sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.